cara memangkas belenggu penderitaan agar kita bisa keluar dari belenggu penderitaan ini. Mari kita renungkan bersama. Mereka yang terpengaruh nafsu indria akan terjatuh ke dalam arus kehidupan. Seperti laba-laba yang jatuh ke dalam jaring yang dibuatnya sendiri. Tetapi para bijaksana dapat memutuskan belenggu itu. Mereka meninggalkan kehidupan duniawi tanpa ikatan, serta melepaskan kesenangan-kesenangan indria. Tujuan akhir ajaran Buddha adalah kebebasan dari penderitaan atau dukkha nirodha. Bebas dari penderitaan, inilah yang disebut sebagai kebahagiaan tertinggi, parama sukha, dan lazim disebut nibbana. Secara jelas, Sang Buddha menunjukkan kepada kita bahwa sebab penderitaan adalah keinginan rendah atau tanha. Disebut keinginan rendah karena keinginan tersebut diselubungi oleh kebencian atau dosa, keserakahan, loba, dan kebodohan batin, moha. Dalam kehidupan sehari-hari, jika dalam pikiran muncul kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin, maka hidup menjadi tidak bahagia. Jadi belenggu penderitaan ada di dalam diri kita, dan kita sendirilah yang semestinya memangkas dan melenyapkan belenggu penderitaan ini. Perhatikanlah di dalam diri kita saat muncul penolakan terhadap kenyataan, mengeluh, marah, benci, dendam. Maka penderitaan akan timbul. Saat muncul rasa tidak bersyukur, tidak menikmati, dan menghargai apa yang sudah dicapai, menginginkan sesuatu secara berlebihan, maka di sana kita akan merasa tidak bahagia. Terlebih saat pikiran diliputi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan emosi-emosi negatif lainnya, hidup kita jauh dari bahagia. Itulah manifestasi dari kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin sebagai belenggu penderitaan kita. Lalu, bagaimanakah kita memangkas belenggu-belenggu penderitaan itu? Pertama-tama, kita perlu melatih pengendalian diri dalam hal keinginan-keinginan kita. Kita perlu
memilih mana keinginan yang tidak melanggar dhamma dan keinginan yang realistis kita capai. Mempunyai keinginan adalah sangat diperbolehkan, asalkan tidak melanggar dhamma dan realistis. Keinginan yang bertentangan dengan moralitas, hukum positif suatu negara, norma masyarakat, dan peraturan lainnya jelas akan menimbulkan penderitaan, meskipun di awal akan memunculkan kebahagiaan. Keinginan yang tidak realistis dicapai hanya akan menimbulkan kekecewaan, stres, tekanan batin, dan berada dalam ketidaknyamanan. Hal itu jelas sebuah penderitaan. Kedua, kita perlu menyadari bahwa semua keinginan mempunyai dua konsekuensi, yakni tercapai dan tidak tercapai. Meskipun keinginan itu adalah keinginan yang baik, namun jika tercapai, berpotensi menimbulkan kecewa, sedih, dan tidak bahagia. Sedangkan keinginan yang tercapai berpotensi menimbulkan keinginan-keinginan baru yang lebih lagi. Tidak jarang membuat keinginan yang telah dicapai terasa tidak lagi membahagiakan. Apalagi jika keinginan kita sebenarnya hanyalah demi untuk memenuhi ego semata. Misalnya, supaya dikenal lebih dari yang lain, dan jika ada yang melebihi dirinya, menjadi sangat tidak bahagia. Mewaspadai tentang konsekuensi atas munculnya keinginan dan meredamnya dengan kesadaran diri adalah cara memangkas belenggu penderitaan. Matahari sifat aslinya sangat terang, kadang terlihat gelap di saat dia ada. Bukan karena sifat aslinya melemah, tetapi karena tertutup awan dan kabut. Rohani sifat aslinya sangat bersih, sering terlihat buram dikala tersesat. Bukan karena sifat aslinya melemah, tetapi karena tertutup debu-debu duniawi. "60.000 tahun terdampar di dunia ini, melewati ratusan kali reinkarnasi. Apakah kita masih belum mau mengerti bagaimana melepaskan belenggu ini? Debu-debu duniawi harus dihapuskan agar rohani bersih kembali. Hanya
persyaratan ini untuk bisa kembali ke surgawi. Kalau tidak, selamanya tersesat di dunia ini. Semoga kita semua terbebas dari nafsu-nafsu keinginan rendah. Semoga semua makhluk berbahagia. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.